Hasan bin Ali lahir di Madinah pada tahun 3 Hijriah. Dia adalah putra sulung dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Sejak kelahirannya, Hasan tidak sekadar hadir sebagai cucu, tetapi sebagai bagian dari denyut kehidupan Nabi sendiri. Menamai langsung cucunya itu dengan nama Hasan, nama yang belum dikenal dalam tradisi Arab sebelumnya. Beliau menyembelihkan akikah untuknya, mencukur rambutnya, dan mendoakannya. Sering memangku Hasan mencium keningnya. Bahkan pernah menghentikan khutbah demi menggendongnya ketika Hasan kecil terjatuh. Salah satu sabda Nabi yang masyhur tentang Hasan adalah, Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda surga. Dalam kesempatan lain Nabi bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia dan orang yang mencintainya. Sejak kecil Hasan tumbuh dalam lingkaran wahyu, kasih sayang dan adab kenabian. Dia menyerap kelembutan akhlak Nabi, ketenangan Fatimah, dan keteguhan Ali. Masa kecilnya bukan masa kanak-kanak biasa, melainkan masa pembentukan ruhani yang sangat dalam. Masa remaja, saksi perubahan zaman. Ketika Nabi Muhammad wafat, Hasan masih sangat muda, sekira 7 atau 8 tahun. Peristiwa itu meninggalkan bekas mendalam dalam jiwanya. Dia tumbuh menyaksikan perubahan besar dalam umat Islam. Wafatnya Nabi, pergantian kepemimpinan, dan mulai tampaknya perbedaan politik di tengah umat. Pada masa remaja, Hasan dikenal sebagai sosok tenang, santun, dan sangat menjaga adab. Dia tidak dikenal sebagai pribadi yang meledak-ledak. Dalam majelis dia berbicara dengan tutur halus, lebih sering diam, dan jika menasihati dilakukan tanpa melukai. Secara fisik dan pembawaan, banyak sahabat menyebut Hasan sebagai orang yang paling mirip Rasulullah, terutama dari wajah hingga dada. Sementara Husain lebih mirip Nabi dari dada ke bawah, sedangkan Hasan dari dada ke atas. Masa dewasa khalifah yang memilih damai. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 Hijriah, Hasan dibaiat sebagai khalifah oleh penduduk Kufah dan wilayah Irak. Namun, kepemimpinannya berlangsung singkat, hanya sekira 6 bulan. Pada masa itu, dunia Islam berada di ambang perang saudara besar antara pendukung Hasan dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Hasan memiliki pasukan, memiliki legitimasi, dan memiliki hak sebagai cucu Nabi. Namun dia juga melihat kelelahan umat akibat konflik berkepanjangan. Dengan pertimbangan mendalam, Hasan memilih mengundurkan diri dari kekhalifahan dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah demi mencegah pertumpahan darah kaum muslimin. Keputusan ini menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Islam. Tentang peristiwa ini Nabi Muhammad pernah bersabda jauh sebelumnya, Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Melalui dirinya, Allah akan mendamaikan 2 kelompok besar kaum muslimin. Hadits literal perkataan Hasan adalah anak. Hasan ini adalah anakku. Riwayat paling terkenal dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, Ra'aitu Rasulullah 'ala al-minbari wal Hasan ibn Ali ila janbih. Faqal, Inna ibni hadha sayyid, wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin. Yang artinya aku melihat Rasulullah di atas mimbar dan Hasan bin Ali berada di sampingnya. Maka beliau bersabda, Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin, dan semoga Allah mendamaikan melalui dia 2 kelompok besar kaum muslimin. Sumber Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Sulh, nomor 2704. Karena itulah Hasan dikenang sebagai Sayyid yang mendamaikan, bukan sebagai penguasa yang menumpahkan darah demi